Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dina Lestari, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, angkatan 16 kelompok 4. Pada video kali ini saya diberi tugas tentang pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam lingkungan pekerjaan sesuai tupoksi. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada video berikut ini. Yang pertama, ada definisi pelayanan publik. Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, ada asas penyelenggaraan pelayanan publik. Asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik yaitu A. Kepentingan umum, B. Kepastian hukum, C. Kesamaan hak, D. Keseimbangan hak dan kewajiban, E. Keprofesionalan, F. Partisipatif, G. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, H. Keterbukaan, I. Akuntabilitas, J. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, K. Ketepatan waktu, dan L. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berikutnya ada prinsip pelayanan publik yang baik. Yang pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. 2. Transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang ketiga ada responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat, ada tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Yang kelima, mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar biaya untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Harus ditetapkan prinsip murah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Yang keenam ada efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh ada aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam artian dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain, dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Yang kedelapan ada akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat.
Selanjutnya ada contoh pelayanan pada bidang kearsipan. Yang pertama, memberikan akses dan layanan arsip kepada pengguna arsip secara adil atau tanpa diskriminasi, tepat, cepat, aman, murah, dan transparan. Yang kedua, ada memberikan akses dan layanan arsip baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, memberikan akses dan layanan arsip dalam bentuk dan media apapun. Yang keempat, menjamin kepastian terhadap autentitas arsip yang diberikan kepada pengguna arsip. Yang kelima, memberikan informasi atau penjelasan terhadap setiap ketidaksesuaian pemberian akses dan layanan kepada pengguna arsip. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu KKN. KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi ialah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak yang lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Dan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan selanjutnya ada pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Peran arsip dalam pemberantasan korupsi. Peran arsip dalam pemberantasan korupsi misalnya ada oknum di dalam suatu organisasi yang melakukan tindakan pemalsuan dokumen penting. Pemalsuan dokumen penting dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi ketika memasukkan buku atau daftar-daftar untuk pemeriksaan administrasi. Ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan kearsipan, hal-hal seperti pemalsuan dokumen-dokumen penting sangat melenceng dari asas keautentikan dan kepercayaan yang harus dipegang sehingga arsip dapat digunakan sebagai bukti dan bahan pertanggungjawaban. Di samping itu, peran arsip di bidang hukum tertera pada pasal 184 ayat 1 KUHP mengenai alat bukti seperti 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Bukti surat bisa jadi sangat penting ketika memiliki informasi yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu, baik dari segi hak dan kewajiban penyelenggara negara maupun rekaman suatu peristiwa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tegas dalam rangka menjalankan manajemen kearsipan di setiap instansi pemerintahan. Mengingat kebutuhan masyarakat akan informasi yang semakin kompleks, maka pemerintah juga dituntut memberikan pelayanan yang prima, baik dalam memberikan informasi maupun jasa. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, pemerintah harus membuka mata akan pentingnya peran kearsipan dalam pembangunan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.